Assalamualaikum. Halo semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya sedang bersama Toyota Veloz. Ya benar, Toyota Veloz tanpa Avanza. Karena sejak generasi ketiganya Avanza ini, Toyota berusaha menciptakan Avanza dan Veloz itu berbeda kelas. Jadi mereka berusaha untuk meningkatkan kelasnya Veloz dibandingkan kelasnya Avanza. Jadi namanya juga dihilangkan Avanza jadi Toyota Veloz saja. Dan kali ini saya bersama Toyota Veloz yang tipe Q. Kebetulan Toyota Veloz itu ada dua tipe, yang tipe standar dan tipe Q. Perbedaannya dari luar, yang paling signifikan ada di velgnya. Kalau velgnya di sendiri yang tipe Q, di sini terlihat menggunakan diameter 17 inch dengan palang-palang yang berbeda. Kalau yang tipe standar itu desain velgnya menyerupai dengan Avanza tipe G. Dan ukurannya hanya 16 inci kalau yang Veloz standar. Kemudian dari samping sendiri, kalau dibandingkan dengan Toyota Avanza, ini banyak perbedaan dari sisi sampingnya, cukup banyak perbedaan. Yang pertama tadi, baik dari velgnya dengan ukuran diameter 17 inch, kemudian di sini terdapat semacam over fender atau add-on yang lebih keluar dibandingkan Toyota Avanza. Di sini ada cekungan. Kalau bisa dilihat dari situ ya, cekungan yang lebih lebar mungkin karena untuk mengakomodir diameter velgnya yang lebih lebar dibandingkan Avanza biasa. Jadi untuk menutupi diameternya yang lebih lebar. Kemudian dari sisi sampingnya ada spion, dan spionnya sendiri desainnya bagus karena dia menyatu dengan pintu. Biasanya kan ditaruh di tangkai sini di pilar A. Kalau Veloz ini sudah ditaruh di pintu. Dan kalau terlihat di sini terdapat kamera samping karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat baik di sisi samping kanan kirinya maupun di sisi depannya. Kemudian nanti ada juga kamera di sisi belakang. Selain itu kita beranjak ke samping sini, terlihat ada satu garis tegas yang diciptakan pada bodi Toyota Veloz ini bagian samping. Mulai dari headlamp ini menyambung garisnya sampai ke stop lamp ya. Satu garis tarikan, dan serupa dengan yang di depan, di sini juga ada cekungan. Namun bedanya, kalau yang di depan ini dia full body, bahannya besi, sedangkan yang di belakang dia ada tambahan lagi bahan plastik untuk lebih mengakomodir desainnya yang lebih gemuk atau berotot. Kemudian rem belakangnya untuk Toyota Veloz ini berbeda dengan rem belakangnya punya Toyota Avanza. Karena dia sudah dilengkapi dengan rem belakang elektrik dan juga auto hold, maka wajib menggunakan rem belakang cakram. Sedangkan Avanza masih menggunakan rem belakang tipe tromol atau drum. Dan diameter bannya sendiri di sini menggunakan profil 205/50 ring 17 inch. Jadi sudah cukup lebar untuk membuat tampilannya yang lebih berotot. Diakomodir dengan add-on over fender di sini. Kemudian jika kita lihat juga, selain tarikan garis di bodi sini yang menyambung dari headlamp ke stop lamp, dia juga mempunyai satu line chrome mulai dari sekujur bodi depannya hingga mengelilingi ke belakang. Dari depan ini satu tarikan juga chrome full sampai sini, tapi di belakangnya tidak ada. Kemudian desain kacanya juga di sini melandai, mengerucut di bagian belakang, dan dilengkapi dengan roof spoiler. Ini bisa untuk digunakan tambahan crossbar. Jadi kalau mau ditambahin roof box di atas, bisa ditambahin crossbar, atau baru dipasangin roof box. Kemudian bagian depannya, kalau Toyota Avanza lama dan Toyota Avanza Veloz yang sebelumnya, itu bisa saling bertukar part atau bertukar bagian untuk di-upgrade dari tipe G ke tipe Avanza Veloz. Sedangkan tipe Avanza yang ini, yang terbaru generasi ketiga, untuk di-upgrade ke tipe Veloz ini cukup sulit karena banyak perbedaan part. Mulai dari kap mesin yang berbeda, lampunya juga berbeda. Di sini ada tulisan Veloznya, lampunya. Kemudian di side bumper dan grille ini totally berbeda, berubah semua. Dia bentuknya ini udah seperti Toyota kekinian yang seperti Toyota Thunder, Toyota RAV4 ini bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau yang Toyota Avanza-nya, dia bentuknya masih kin look yang biasa. Dia bentuknya trapesium dan di sininya masih ada logonya di atas.
Sedangkan kalau di sini bentuk grillnya seperti ini, seperti aksen-aksen diamond yang berwarna hitam glossy dan ditutup bagian dalamnya. Sedangkan karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360, maka pasti ada kamera depannya di bagian sini. Kemudian di bagian tepi yang dari fog lampnya juga ini berwarna chrome, dilengkapi dengan chrome. Kalau untuk ini sendiri jujur saya kurang suka. Mungkin kalau teman-teman pendapat bisa diganti dengan warna black chrome gitu ya. Dan di sini dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya masih multi reflektor biasa halogen, belum LED. Namun untuk keseluruhan dari headlampnya sudah menggunakan teknologi LED, baik dari lampu kotanya, DRL-nya, ataupun lampu sein-nya. Kemudian di bagian bawahnya di sini terdapat underguard warna abu-abu glossy, dan ada cover pelindung bagian bawah, karet, serta plastik berwarna hitam. Oke, mungkin dari bagian depannya itu. Secara keseluruhan saya suka bagian depannya. Dibandingkan Toyota Avanza-nya, Toyota Veloz ini terlihat lebih macho, terlihat lebih tough karena menggunakan desain depan yang serupa dengan beberapa crossover yang dimiliki Toyota seperti Toyota RAV4. Kemudian di kap mesinnya sendiri ini terdapat lekukan yang kalau dari dalam itu terlihat lebih berotot, lebih gemuk. Terlihat di sini ada lekukan, dan untuk washernya atau kecerutannya ini disumputin di balik kap mesinnya. Jadi nggak ditemplokin di atas kap mesin, tapi dia diumputin di sini dengan wiper juga di belakangnya, tidak terlihat langsung dari depan. Nah, untuk dapur pacunya sendiri, dia mesinnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan kode mesin 2NRVE 1500 cc yang serupa dengan digunakan oleh Toyota Veloz generasi sebelumnya. Masih memiliki tenaga 104 PS dengan torsi sekitar 145 Nm. Namun perbedaannya karena generasi terbaru Avanza dan Avanza atau Toyota Veloz itu menggunakan penggerak depan, maka yang tadinya bentuk atau posisi mesinnya itu longitudinal sekarang menjadi transversal, atau yang tadinya menghadapnya ke belakang untuk sumbu kopelnya gardan ke belakang, sedangkan dia sekarang langsung terhubung ke roda depan, jadi lebih dekat dan lebih efisien untuk penyaluran tenaganya. Untuk penyaluran tenaganya sendiri pada Toyota Veloz tipe Q ini hanya menggunakan transmisi CVT, sedangkan pada Toyota Veloz yang tipe standar itu terdapat dua varian transmisi. Yang pertama tipe CVT seperti ini, di CVT, dan yang kedua dia memiliki transmisi manual 5 speed. Sedangkan untuk yang ini hanya tersedia dalam opsi CVT. Kemudian untuk modul ABS-nya sendiri ada di belakang sana, di pojok dekat firewall. Dan di sini untuk ruang kap mesinnya, karena dan ini walaupun ini warna putih, tapi dia belum dicat ruang kap mesinnya, baik kap mesinnya maupun sekitar ruang mesin sehingga ke firewall-nya. Dan terlihat ya bahwa di sini ruang mesinnya tuh lebih lowong, mungkin karena memang dipersiapkan untuk versi Toyota Veloz Hybrid, mengingat mesin yang serupa juga digunakan pada Toyota Yaris Cross, dan Toyota Yaris Cross menggunakan varian hybrid. Sedangkan yang ini belum, mungkin kedepannya akan dilengkapi dengan teknologi hybrid, sehingga diberikan ruangan yang lebih lapang. Selain itu, yang disayangkan adalah secara kerapihan di sini kurang rapih karena tidak dilengkapi dengan cover untuk menutupi koil-koil yang ada di sini. Jadi dia langsung terbuka begitu saja, terlihat saluran koil ya, kemudian di sini terlihat juga saluran udaranya, kurang terlihat rapi. Walaupun memang sudah diatur demikian rupa agar tertata dengan baik. Namun langkah baiknya jika dilengkapi dengan cover yang harga itu tidak mahal, namun menambah estetika dan kerapihan. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang dari Toyota Veloz tipe Q ini. Dari belakang sendiri, ini memang yang hanya terlihat berbeda dengan Toyota Avanza, yaitu satu tarikan garis lampu malamnya. Jadi ketika malam, ini nanti akan menyambung dari pinggir tepian kanan hingga nyebrang ke tepian bagian kiri. Satu tarikan garis warna lampu merah untuk lampu malamnya. Sedangkan untuk tulisan Veloz sendiri ini berbeda dengan Toyota Avanza. Kalau Toyota Avanza penempatannya di pintu bagasi, di sebelah kiri sini, sedangkan kalau Toyota Veloz ini ditempatkan center tengah di atas garnish plat nomor sini. Dengan tulisan yang dipisah
antara hurufnya V, E, L, O, dan Z. Veloz. Kemudian karena sudah dilengkapi dengan kamera 360, maka tentu ada kamera belakangnya. Di sisi bawah sini, bagian huruf E-nya. Sedangkan pada bagian reflektor mata kucingnya, ini juga berbeda dengan Toyota Avanza, yang mana kalau Toyota Avanza itu dia reflektor agak ke bawah, sedangkan di sini reflektornya posisinya di sini agak ke atas sedikit, dengan aksen berwarna hitam di bagian atas dan bawahnya sini. Kemudian dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir, yang sayangnya penempatan sensor parkirnya kurang rapih karena dia masih menonjol, belum yang rata body, dan tadi hanya 2 titik sensor parkir, belum ada 4 di corner sini, belum ada. Dan di bagian bawahnya di sini ada semacam add-on lagi berwarna grey metalik, dan untuk ini tambahan ya, bukan bawaan dari mobilnya. Ini bagian bawahnya seperti itu, warna grey metalik. Dan pada bagian atasnya terlihat ada spoiler yang cukup rapih karena integrated, tidak menonjol seperti Avanza atau Veloz sebelumnya. Di sini jadi dia menyatu dengan bodi, seolah-olah dari sambung dari kanan hingga ke kiri bodi sana, ini terdapat bodi yang lebih keluar untuk terlihat seperti aksen dari spoiler. Dan dengan di tepiannya juga ada sirip berwarna hitam seperti ini. Kemudian untuk antenanya sendiri, dia sudah menggunakan model kekinian, karena Avanza sebelumnya atau Veloz sebelumnya yang facelift terakhir juga menggunakan shark fin dan dilanjutkan hingga Veloz generasi terbaru. Dan ada tambahan fitur yang cukup mewah di Veloz ini, yang mana tidak dimiliki oleh Toyota Avanza biasa, yaitu terdapat rear defogger. Iya, hanya sebuah rear defogger, tidak dilengkapi dengan pada Toyota Avanza, sedangkan pada Toyota Veloz ini sudah dilengkapi dengan rear defogger sebagai pemanas kaca belakang ketika terjadi pengembunan atau ketika di udara dingin. Kemudian wipernya sendiri sudah model seperti ini, dia menyapu dari kanan hingga ke kiri, bentuknya pendek, menyapu dari sini hingga ke sini, dan terdapat di bagian atas top lamp ini diberi warna hitam. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Seberapa baik Toyota Veloz terbaru ini dalam memberikan akomodasi barang maupun penumpang di belakang. Dan ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka baris ketiga dari Toyota Veloz ini. Di sini masih tersisa ruangan atau space yang cukup lapang dengan panjang kurang lebih 30 cm. Dapat membawa kurang lebih 2 atau 3 koper kecil ataupun beberapa buah galon untuk keperluan berpergian bersama keluarga. Kemudian karena tadi yang saya bilang, karena dia tidak dilengkapi lagi dengan kopel ke belakang, karena penggeraknya sudah pindah ke depan, maka di sini terdapat pelipatan yang cukup pintar untuk memaksimalkan akomodasi barang. Dan sekarang pelipatannya bisa rata lantai. Kalau yang Avanza sebelumnya, itu pelipatannya masih ke depan dan tersisa bagian kursi yang menonjol. Kalau sekarang sudah rata hingga ke baris kedua. Jadi kalian dapat membawa meja setrika maupun sepeda karena ruangannya rata. Selain itu, di bagian bawah sini terdapat kargo untuk penyimpanan toolkit, dongkrak, maupun beberapa penyimpanan tempat rahasia di sini agar tidak terlihat dari kaca luar. Kemudian di sisi sebelah kiri sini juga ada lampu yang otomatis menyala ketika bagasi dibuka, dan terdapat beberapa pocket untuk menaruh botol maupun barang di bagian penumpang baris ketiga. Dan di sebelah kanan sana terdapat power outlet untuk mengisi ulang daya dari penumpang baris ketiga. Kemudian juga tentunya dilengkapi dengan seat belt 2 titik karena hanya dapat diduduki oleh 2 penumpang baris ketiga. Oke, mungkin itu pada bagian bagasinya. Kita masuk ke interior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berada di dalam kabinnya Toyota Veloz tipe Q non TSS. Dan sebelumnya mungkin kita lihat dulu ini kuncinya seperti apa. Di kuncinya seperti ini, mirip kepunyaan Toyota buatan Daihatsu, Toyota Rush, Toyota Vios ini seperti ini. Jadi buat unlock-nya ada tombol di sini, dan buat unlock-nya dari tombol sini dan lock-nya dari logo Toyotanya. Sedangkan buat desainernya sendiri ini memang bisa kita temukan di berbagai macam Toyota yang sudah memakai sasis DNGA, yang mana bentuk dashboardnya menyerupai Toyota Rise, menyerupai Toyota Vios, dan Toyota Avanza. Namun di Toyota Veloz ini memang sedikit terlihat lebih mewah berkat tambahan beberapa panel kulit di sini, soft touch, warna putih. Kemudian ada emboss Veloznya di sini.
Kemudian juga lingkar kemudinya ini sudah dibalut dengan kulit, dengan di bagian bawahnya terdapat aksen berwarna aluminium brush. Dan khusus untuk Veloz sendiri, ini desain instrumen clusternya mirip kepunyaannya Toyota Race, yang mana sudah menganut sistem digital. Jadi bisa di custom sesuai selera kalian seperti apa. Ada 4 desain nanti kita tampilkan. Kemudian juga kalau bisa dilihat di sini desain door trimnya berbeda dengan yang dimiliki oleh Toyota Avanza. Karena di sini terdapat handlebar yang cukup besar sebagai penarik pintu kalau misalkan ingin menutup. Kemudian terdapat juga aksen atau panel soft touch berwarna krem atau beige gini. Dan di sini terdapat aksen jahitan, namun ini jahitan palsu. Sedangkan yang di sini beneran empuk. Begitu juga yang di sini jahitannya asli dan empuk. Sedangkan di Toyota Avanza tidak memiliki panel empuk sama sekali. Semuanya full hard plastik. Dan untuk bahan joknya sendiri, ini side supportnya sudah menyangga cukup baik hingga berbagai macam postur badan. Untuk saya yang tidak terlalu gemuk, ini masih sangat leluasa. Mungkin kalau badannya agak gemuk, ini bisa lebih memeluk lagi gitu ya. Dan untuk bahannya sendiri ini kombinasi, tidak sepenuhnya leather maupun fabric. Jadi campuran antara fabric dan fabriknya juga cukup halus. Begitu juga di tepiannya, di sini ada kulit sintetis, dan di bagian pinggir sini ada warna putih, ini juga fabric yang bagiannya yang bahannya cukup halus. Kita nyalakan saja mobilnya sekalian ngadem. Injek rem, tekan tombol start stop button. Nah, ini tampilan AC digitalnya. Dia sudah auto climate, namun khasnya Toyota buatan Daihatsu tidak adanya arah penyemburan ke kaki, jadi hanya ke kepala, dan ini fix, tidak dapat diubah-ubah lagi. Namun syukurnya sudah dilengkapi dengan auto atau rear defogger di sini untuk pemanas kaca belakang. Kemudian ada open close air, dan ini untuk menyala matikan AC. Kalau dimatikan, maka hanya hembusan angin saja tanpa adanya freon yang keluar. Kemudian di sini untuk mematikan AC, ini untuk menyalakan lagi tekan auto saja. Di bawahnya tadi tombol start stop button, dengan di sisi sebelah kirinya ada panel indikator seat belt. Bukan hanya untuk penumpang depan saja, namun di sisi sini terlihat ada 5 titik seat belt indikator untuk 5 penumpang di belakang, baik penumpang tengah 3 buah dan 2 penumpang paling belakang. Kemudian di bawahnya di sini ada tuas transmisi dengan transmisi di CVT terbarunya Toyota, dan di sini dilapis karet ya, empuk. Tengahnya ada mika kaca, dan di dalamnya warna silver, warna dibalut dengan kulit dengan stitching warna putih. Dan CVT sendiri sudah dapat dibelah-belah menjadi beberapa speed. Dan di sini untuk menaikkan speednya kita simulasikan. Ke kanan ini mode sport, sedangkan untuk ke bawah untuk menurunkan gigi, dan ke atas untuk menaikkan gigi. Kemudian di belakangnya, dan untuk Toyota Veloz, baik Toyota Veloz standar maupun Toyota Veloz tipe Q ini sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dengan auto hold. Dan untuk aktivasinya dari sini tekan atau matikan. Kemudian di belakangnya sudah ada wireless charger untuk handphone yang sudah support wireless charger. Dan dikarenakan tidak adanya tuas manual handbrake, maka posisi ini dapat lebih tinggi sehingga memaksimalkan posisi armrest yang lebih pas untuk bersandar tangan sambil menyetir seperti ini ya. Kemudian di sini, nah ini tampilan speedometernya yang digital. Yang bagian sisi sebelah kanan adalah untuk menampilkan kecepatan, namun masih layar kalkulator biasa, tidak dapat di custom. Sedangkan yang dapat di custom adalah tampilan dari tachometer ya, dan juga MID-nya. Jadi untuk mengatur desainnya, kita masuk ke sisi yang paling kanan, sisi setting paling kanan, dan di sini masuk ke menu desain. Terdapat 4 desain. Desain yang keempat tadi yang seperti sedang default ini. Kemudian desain ketiga seperti ini, lebih minimalis. Desain yang kedua, yang ini lebih berwarna biru dan merah ketika sudah red line.
Dan yang terakhir, ini yang paling saya suka, bentuknya seperti ini. Kalau digas, dia berjalan dari kiri ke kanan gitu ya. Kemudian ada tampilan untuk current full consumption-nya, jadi rata-rata ke konsumsi BBM real time. Di bawahnya ada rata-rata konsumsi BBM dari pemakaian jarak tempuh, dan di bawahnya ada indikator dari takometernya. Kemudian kita lihat lagi settingnya ada apa aja. Di sini ada jam analog, kemudian ada pengaturan untuk brightness, kemudian kembali. Di sini ada pengaturan untuk tanggal dan waktu. Di bawahnya tadi pengaturan desain, display settings, untuk mengaktif dan nonaktifkan indikator dari eco-nya, eco mode. Kemudian di bawahnya ada average full reset, auto refuel, jadi habis isi bensin apakah mau di reset lagi fuel consumption-nya. Dan di bawahnya ini juga trip A reset after refuel, jadi habis isi ulang bensin trip A-nya otomatis reset. Dan yang berikutnya ada opening display, apakah mau diaktifkan atau tidak. Kalau tidak diaktifkan, dimatikan saja. Di bawahnya lagi ada ending display type, standar, atau dimatikan. Kemudian di bawahnya steering angle, jadi sudah punya steering angle juga. Dan yang terakhir ada driver mode atau drive mode-nya, ada power dan eco. Untuk kembali ke menu awal, kita tekan yang ini. Nah, ini kembali ke sini. Dan setting buzzer. Nah, ini terdapat 3 ton atau 3 bunyi dari lampu sein. Yang pertama ini yang tipe ketiga, suaranya seperti ini. Kemudian kita atur coba yang ke berikutnya, yang nomor 2, cenderung mirip. Yang beda ini yang nomor pertama ya, kita lihat tipe pertama. Oh, maaf, belum diklik. Nah, ini yang pertama, beda ya. Dan ini yang terakhir untuk volume dari lampu sein. Baik, kita kembali. Ada notification untuk pengaturan tanggal, vehicle setting dari penguncian pintu, wiper, lampu sein. Nah, ini juga bisa third time function flashing, jadi tekan sedikit dia berkedip 3 kali. Kemudian ada welcome lamp dan kembali ke door lock. Kembali, ada ya. Sisi sebelah kanan ada speedometer, di bawahnya ada indikator dari bensin. Dan di sini setirnya sudah dibalut kulit dengan 3 palang. Namun yang di bawah terbagi menjadi 2 dengan aksen tengahnya ini aluminium brush ya, seperti aluminium brush tapi ini plastik. Tepiannya warna black glossy. Sisi sebelah kiri sini tadi untuk pengaturan MID dan instrumen cluster. Sisi sebelah kanan sini untuk mengatur head unit. Ada mode dan track serta bisa angkat telepon. Dan untuk drive mode ada di sini nih. Drive mode, kalau short press ini power mode. Nah, ini aktif power mode, warnanya orange jadinya. Sedangkan kalau eco ditekan agak lama. Aktif eco mode di situ ya. Kemudian untuk headlamp sendiri sudah auto, sedangkan wipernya ini belum auto, namun sudah bisa diatur interval waktunya, intermittent. Sisi sebelah kiri tadi untuk ini MID dan di bawahnya untuk volume dari head unit. Kalau tekan yang ini untuk mengecilkan volume, kalau ini untuk membesarkan. Kemudian untuk ininya sendiri, head unitnya seperti head unit kebanyakan Toyota sekarang, udah dilengkapi dengan pengingat ganjil genap. Sekarang tanggal 4 tanggal genap. Sudah support Android Auto maupun Apple CarPlay. Ada radio gitu ya. Kemudian kembali ada jam analog digital, tanggal. Kita geser, ada audio, gambar. Kemudian ada setting. Di sini ada berbagai setting untuk waktu. Bisa Bluetooth juga dari handphone, WiFi karena bisa support ke Android untuk mungkin nonton YouTube dan lain-lain. Pengaturan suara, media, telepon ketika masuk, suara seperti apa. Tampilan untuk brightness, wallpaper bisa diganti-ganti ya. Kembali dan lain-lain. Kemudian
balik ke sistem untuk reset. Oke, dan ini juga ada M Toyota serta Miracase. Ini tadi di bawah. Nah, ini untuk bahan, ini sini soft touch, ada emboss Veloz, dan di sini ada cup holder model sliding. Sedangkan kalau untuk di tipe Veloz ini tidak terdapat storage di bagian sini seperti Toyota Avanza. Kalau di sisi sebelah kiri sana ada cup holder model sliding, yang di sisi sebelah sini juga ada. Namun di sini fix, jadi bisa langsung dimasukkan saja, baik uang maupun botol. Dan di sisi sebelah sana ini ada pengaturan untuk auto foldingnya, bisa ngelipat otomatis ketika dikunci, dan ada pengaturan electric mirrornya ya. Window lock untuk power door lock dari sini ataupun dari speed lock. Di bawahnya ada cup holder. Untuk sisi sebelah sini hanya ada button untuk mematikan stability control, sedangkan kalau yang tipe TSS di sini lebih banyak tombol lagi. Dan untuk membuka bagasi, untuk membuka kap mesin dari sini. Kemudian di sisi belakang, ini bentuk door trimnya seperti ini. Ada bahan soft touch juga, namun warna putih gading di door trim sudah tidak ada. Jadi polos saja, nggak ada jahitan palsu lagi. Handle-nya warna chrome. Di sini polos plastik biasa aja. Tuas power window dan ada cup holder seperti di Toyota Yaris maupun Toyota Calya. Posisinya di situ. Ada cup holder dan side pocket, speaker, hand grip belakang juga retract. Di balik driver di sini ada seat back pocket. Untuk kanan kiri ini sama, ada banyak partisinya. Satu yang agak besar, sini yang paling kecil, dan yang paling besar di bawah sini. Begitu juga yang di sisi penumpang depan. Ada 3 ya. Dan di tengah sini dapat kita lihat ada cup holder 1 buah. Di bawahnya ada 2 power USB model biasa, USB 2,1 ampere, sudah cukup cepat ngisinya. Kemudian di atas, nah ini yang saya suka, model kisi AC-nya ini lebih rapi ya, terintegrasi, tidak menonjol lagi seperti yang dulu. Ini lebih rapi, untuk flipnya ini bisa diatur. Dan ini untuk kanan kirinya, knopnya dari sini, mati, nyala 1, 2, 3. Begitu juga yang sebelah kanan. Dan khusus di tipe Veloz ada roof monitor. Untuk bukanya dari sisi depan sini ya. Untuk setting dari roof monitornya. Ini desain dashboardnya ketika gelap ya. Bagian depan ini keren ya. Udah digital tuh, beda sama Avanza. Lingkar kemudian seperti itu. Kemudian di sini lampunya juga sudah LED, yang depan maupun yang belakang, tengah sini. Seat belt belum tertutup cover. Dan untuk di Toyota Veloz maupun Avanza, sliding ini jauh sekali, paling belakang, paling mundur. Nah, bisa sampai mentok banget. Di bawah ada karpet. Kemudian joknya juga bisa rebah sekali, karena si Toyota Veloz maupun Avanza pun punya sofa mode. Jadi dari depan ketika ini nanti dilepas, headrestnya bisa rebah sampai ke belakang buat selonjoran seperti kasur. Untuk seat belt penumpang tengah baris kedua ada di sini. Ini lubangnya ada 3. Dan sudah dilengkapi dengan Isofix, jadi bisa bawa car seat. Nah, ini ada headrest 3 buah ya. Jadi memang proper untuk duduk bertiga di sini. Nah, ini ada 3 buah headrest. Bentar, ini bukanya agak keras. Harus ditarik bantu dari belakang. Oke, mungkin itu. Penumpang belakang juga dapat headrest 2. Oke, sekarang kita sudah berada di balik kemudinya Toyota Veloz tipe Q. Kenapa saya sebut tipe Q-nya? Karena Veloz ini punya 2 tipe.
Tipe yang standar itu yang velgnya sama seperti Avanza tipe G, 16 inch, sedangkan yang tipe Q ini velgnya 17 inch. Dan rasa-rasanya sih cukup berpengaruh antara diameter velg tadi yang lebih besar terhadap bantingan suspensinya. Ini terasa lebih, bukan kaku ya, terasa lebih keras untuk melewati beberapa jalan yang gak rata. Misalkan tadi posisi tidur atau gelombang, itu terasa lebih kaku dibandingkan Avanza tipe G maupun Veloz yang tipe standar. Namun memang sudah jauh lebih nyaman daripada Veloz yang lama, jelas. Veloz yang lama itu sangat tidak nyaman, terutama bagi penumpang yang di belakang. Kalau yang ini untuk diisi berempat saja sudah terasa nyaman, sudah pas suspensinya, tidak terlalu ngayun, nggak terlalu gubrak-gubrak. Kalau ngeliatin posisi tidur masih nyaman, antep. Untuk kecepatan agak tinggi pun masih pede, gitu kan. Dan berbicara untuk peredaman kabin, ini mungkin terdengar nggak ya di mikrofon? Suara yang paling dominan dari Veloz ini justru bukan dari environment-nya, bukan dari lingkungan sekitar ya, tapi dari suara kolongnya. Sepertinya suara peredaman dari firewall atau sekitar lingkar rodanya itu kurang baik, karena di jalanan aspal seperti ini pun masih terdengar gesekan dari ban. Mungkin ini juga ada pengaruhnya dari ban yang lebih besar dan juga velg yang lebih besar terhadap kebisingan dari ban ya, dibandingkan tipe-tipe yang menggunakan velg lebih kecil 16 inch. Kemudian dari posisi duduknya sendiri, posisi berkendaranya ini sudah cukup ideal, cukup ergonomis. Dari posisi duduk yang sekarang ini jauh berbeda dengan Veloz ataupun Avanza lama. Ini duduknya rendah karena bisa diatur kursinya. Dia punya head adjuster seat. Ini hanya untuk untuk pengemudi, untuk driver. Sedangkan untuk setirnya sendiri juga begitu, bisa diatur untuk berbagai macam postur badan dari drivernya. Jadi untuk postur badannya seperti saya 180 cm, ini bisa mendapatkan posisi duduk yang ideal, karena selain jok yang bisa diatur naik turunnya, setirnya juga begitu. Kita lihat ya di sini. Kalau yang lama itu hanya bisa naik turun, sedangkan di sini bisa teleskopik. Ini posisi setir yang paling dekat dengan badan dan sudah cukup pas dengan orang yang seperti saya tingginya 180 cm ke atas. Untuk visibilitas sebenarnya dari belakang ke depan, kanan, kiri itu udah baik. Nggak ada masalah buat semua pengemudi, pasti bisa beradaptasi dengan cepat. Namun untuk beberapa mungkin pengendara pemula ya, ini akan terganggu dengan pilar A nih, yang menurut saya cukup tebal, terutama sisi bawah itu agak memanjang ke sana, jadi ketika ingin berbelok atau di jalan berliku, ini sedikit terhalang, ada blind spot kecil di situ. Namun blind spot tersebut teredam karena adanya kaca kecil di sini dan spionnya ditarik ke sini. Jadi spionnya karena bukan di pilar, namun ditempatkan di pintu. Jadi posisi spionnya tuh agak ke belakang dan di sini disediakan atau terdapat ruang kecil untuk visibilitas ke arah kanan depan. Kemudian di sini juga terdapat, bisa dilihat sini, ada kamera 360 yang otomatis akan aktif ketika diaktifkan sen. Misalkan saya aktifkan sen ke kiri, dia akan mengaktifkan sen di sisi spion sebelah kiri ini ya. Visibilitasnya ditampilkan citra dari spion sebelah kiri. Kemudian misalkan saya aktifkan sebelah kanan, dia juga akan menampilkan sisi sebelah kanan begitu. Dan ini tadi karena lagi posisi macet ya di kota Bogor. Ini dia karena yang tipe Veloz ini sudah punya rem elektrik dan auto hold. Jadi ketika bermacet-macetan tidak pegal menahan pedal rem terus-menerus, karena dia bisa menahan rem secara otomatis menggunakan fitur auto hold-nya, dan ketika kita ingin berjalan lagi tinggal melepas pedal remnya dan menginjak gas, tidak perlu memainkan tos transmisi. Kemudian dari sisi kepraktisan juga baik. Di sini ada cup holder yang posisinya tepat di depan AC. Kemudian buat seluruh tombol-tombol mudah dijangkau, dan di sini masih banyak tombol-tombol fisik yang bisa dioperasikan, mulai dari AC, dari tuas AC-nya untuk pengaturan suhu, pengaturan blower, itu mudah dijangkau. Karena jujur saja kalau untuk layar-layar
sensitif touchscreen AC digital saya kurang suka karena butuh diraba-raba, dilihat dulu gitu kan. Sedangkan kalau yang pakai knob ini enak sekali, tinggal diputar pakai feeling, dilihat sedikit udah gitu kan, nggak perlu banyak membuang konsentrasi dari jalan. Nah ini kita lagi berada di Jalan Raya Puncak. Banyak yang bilang Avanza baru yang berpenggerak roda depan nggak bisa nanjak. Kita buktiin. Boleh lihat ke depan kameramen. Ini posisi lagi nanjak, kecepatan 42. Apakah ada tenaganya? Ternyata ada teman-teman. Tenaganya cukup responsif. Kita transmisi di Sport D, bukan di D tapi di S. Ini tanjakan panjang masih bisa nambah kecepatan 52, 53. Ya, tuh. Tenaga nggak drop sama sekali. Walaupun transmisi CVT-nya cukup sigap. Dia bermain di RPM sekitar 3000, 2800. Kecepatan bisa nambah, nggak drop. Tenaganya nggak terasa underpower. Mesin 1500 cc dengan tenaga 104 PS ternyata cukup bisa diandalkan di tanjakan-tanjakan panjang puncak. Walaupun mungkin gak seresponsif yang manual ya. Nah ini kita lagi berada di sini. Jadi yang bilang Avanza baru gak bisa nanjak, kalau nanjak tuh mungkin entah tanjakannya mungkin udah gak wajar aja kali ya. Tapi kalau tanjakan-tanjakan kayak gini yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari gitu ya, entah itu di daerah Tawangmangu gitu kan, di Jawa Tengah, atau di puncak Bogor gini, ini udah mumpuni buat dipakai bersama keluarga gitu. Nah ini kita nyalip transmisi di S, memang responnya nggak responsif dari transmisi manual jelas. Kalau manual kita bisa ngatur giginya, kita bisa tahan RPM tinggi. Kalau transmisi CVT, taruh aja di S, dia akan mengatur di putaran mesin yang maksimal. Nah ini masih menanjak. Memang nggak seresponsif itu, tapi cukup lah. Kita nggak mau kencang-kencang di puncak. Yang penting tenaganya nggak loyo gitu kan, nggak lemes. Nah ini kita ada angkot, kita coba salip ya. RPM berada di 2500, kita coba salip. RPM nambah ke 3,5. Oke, ringan kok, nggak berat. Oke, mungkin itu mengenai Toyota Veloz tipe Q non TSS. Kalau ada saran ataupun masukan bisa sampaikan di kolom komentar. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.